Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib Aranti Simarpaung. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kisos. Kisos adalah ketentuan dalam hukum pidana Islam yang mengatur pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan yang menghilangkan nyawa atau melukai anggota tubuh orang lain secara sengaja. Prinsip utamanya adalah keadilan dan keseimbangan, yakni hukuman sepadan dengan perbuatan yang dilakukan. Dasar hukum kisos itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 178 yang menegaskan bahwa kisos bertujuan menjaga kehidupan, keadilan, dan ketertiban sosial. Secara singkat, pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah adanya tindak pidana yang memenuhi syarat kisos. Kisos hanya berlaku pada pembunuhan sengaja atau penganiayaan sengaja terhadap anggota tubuh dengan unsur kesengajaan yang jelas. Yang kedua ialah pembuktian yang sah menurut syariat. Kesalahan pelaku harus dibuktikan melalui pengakuan dan kesaksian yang sah. Selanjutnya ialah terhapusnya hukuman kisos. Dalam hukum pidana Islam, keadaan-keadaan yang menyebabkan kisos tidak dilaksanakan atau gugur ialah yang pertama itu pemaafan dari korban atau ahli waris. Jika korban dalam penganiayaan atau ahli waris korbannya dalam pembunuhan memberi maaf, maka hukuman kisos itu gugur. Dasarnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Terus yang kedua itu diganti dengan diat atau tebusan. Apabila korban atau ahli waris memilih diat sebagai pengganti kisos, maka kisos itu tidak dilaksanakan. Yang ketiga ialah perdamaian. Kesepakatan damai antara pelaku dan korban atau ahli waris secara sukarela menyebabkan kisos dihapus. Selanjutnya ialah diat. Diat adalah ganti rugi atau tebusan dalam hukum pidana Islam yang wajib dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau ahli waris korban sebagai pengganti atau akibat dari gugurnya hukuman kisos. Penjelasan singkat diat ialah yang pertama itu fungsi diat. Diat berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian jiwa atau anggota tubuh serta sarana penyelesaian yang adil ketika kisos tidak dilaksanakan. Yang kedua itu adalah jenis diat. Diat yang pertama ialah diat penuh. Dikenakan pada pembunuhan sengaja atau jika dimaafkan pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Selanjutnya ialah diat sebagian, dikenakan pada penganiayaan atau luka pada anggota tubuh tertentu. Yang ketiga ialah besaran diat. Secara klasik ditetapkan dengan 100 ekor unta atau nilai yang disebarkan emas, perak atau harta lain sesuai kesepakatan dan kebiasaan. Yang keempat ialah pihak yang bayar. Pada pembunuhan sengaja dibayar oleh pelaku sendiri. Terus pada pembunuhan tidak sengaja itu ditanggung oleh akilah atau keluarga pelaku. Dasar hukum diat ialah surah An-Nisa ayat 92. Selanjutnya ialah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang jenis kadarnya ditentukan oleh hakim atau penguasa untuk kejahatan yang tidak ditentukan sanksinya secara nas. Contohnya ialah penjara, denda, cambuk ringan, teguran, dan sanksi administratif. Terus dasar hukum ta'zir. Yang pertama itu ialah dalil Quran surah An-Nisa ayat 59. Taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri diberi kewenangan untuk mengatur sanksi demi kemaslahatan. Terus selanjutnya dalil hadis. Rasulullah SAW bersabda, gak boleh jatuhkan hukuman hudud di bawah 10 cambukan kecuali dalam hudud Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama memahami hadis ini sebagai dasar ta'zir yang bersifat fleksibel dan proporsional. Selanjutnya ialah fungsi ta'zir. Yang pertama itu mendidik pelaku, yang kedua mencegah kejahatan berulang, yang ketiga menjaga ketertiban umum, dan yang keempat menutup celah hukum. Selanjutnya ialah pendapat ulama. Imam Al-Ghazali berpendapat ta'zir harus memperhatikan maslahat, bukan pelampiasan kekuasaan. Terus Ibnu Taimiyah berpendapat ta'zir boleh berubah sesuai zaman, tempat, dan kondisi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.